hasil dari 40 gunung di Indonesia ikut West Java Coffee Festival 2015 yang merupakan acara yang dilaksanakan oleh Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Acara ini telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 20 sampai dengan 22 November 2015 bertempat di Atrium Selatan, Trans Studio Mall, Bandung. Pembukaan West Java Coffee Festival 2015 dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015 oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heriawan dengan membuka acara dengan menumbuk kopi dalam dublek bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Bapak Ferry Sofwan Arif. Ahmad Heriawan dalam kegiatan ini berkesempatan meninjau stand-stand kedai kopi dan turut merasakan nikmatnya kopi yang diseduh secara tradisional, namun memiliki taste atau aroma kopi khas. Pada acara West Java Coffee Festival 2015, terdapat berbagai lomba tentang kopi, yakni latte art, throwdown, art bar, barista competition, dan kompetisi seduh manual, serta talk show dan rangkaian acara menarik lainnya. Ya, datang terbaik dan pertama kali dibawa oleh Belanda ya di sini tahun 1696. 1711 kemudian pertama kali dibawa kembali ke Belanda, sangat terkenal, jauh lebih terkenal, lebih nikmat, lebih bagus dibanding dengan tempat asalnya itu kayaknya. Itulah kopi Java Preanger. Jawa Barat, baik itu kafe, warung kopi, kedai kopi, restoran, hotel menggunakan kopi Jawa Barat. Kita akan kumpul nanti dengan PHRI, dengan pemilik restoran, mengapa tidak menggunakan kopi kita? Ya kan? Rasanya unggul, tidak kalah dengan kopi yang lain. Kemudian harganya insya Allah bersaing. Pada saat bersamaan juga menguntungkan para petani kita di sini. Kopi Jawa Barat merupakan salah satu kopi yang terkenal dengan rasa dan wanginya. Festival ini diharapkan menjadi awal bagi petani untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi atas hasil panen mereka. Menurut Ferry Sofwan Arif, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan mengusung tema Kopi Jabar Cita Rasa Legenda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat akan memperkenalkan berbagai macam kopi Jawa Barat agar semakin menjadi kopi nomor 1 yang dinikmati oleh semua orang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai pembinaan dalam rangka pengembangan, pengolahan, dan dorongan untuk mengembangkan kopi di Jawa Barat. Karena kami melihat bahwa potensi perkopian di Jawa Barat dimulai dengan luas pertanaman yang makin bertambah. Teman-teman kami di Dinas Perkebunan sudah mendorong bagaimana budidaya kopi di wilayah Jawa Barat itu sudah sedemikian berkembang dengan menyiapkan bibit-bibit yang baik dan kemudian mengajarkan pembudidayaannya. Kemudian kami pada tahap berikutnya adalah dari aspek pasca panen sudah tentu melihat bahwa perkembangan produksi kopi ini yang meningkat setiap tahun perlu diolah dengan baik, perlu menjadi suatu industrialisasi atau hilirisasi dari produk atau komoditas perkebunan ini. Dengan demikian, kami sudah mencoba memulai 2 tahun ini, dimulai dengan bagaimana mengajarkan kepada para pengolah kopi apa yang disebut dengan cupping. Mereka mencoba produksi kopinya masing-masing, dirasakan seperti apa, baik dari keasamannya, baik dari rasa pahitnya dan rasa-rasa yang lainnya. Nah, ini yang ingin kita dorong bersama sehingga mereka bukan hanya mengolah tapi kemudian merasakan bahwa kopi yang dipunyai oleh salah seorang pengolah kopi itu bisa berbeda dengan
kopi temannya. Dan kemudian dari pemahaman-pemahaman tersebut kita juga ingin dorong bagaimana cara memproses kopi yang baik. Sudah tentu ke depan membutuhkan berbagai aspek teknis, yaitu mulai dari bagaimana mesin pengolah yang baik perlu kita dorong ke depan. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dan kami mengamati di lapangan bahwa kopi-kopi Jawa Barat termasuk kopi yang dicari oleh para trader atau oleh para pedagang. Nah, ini yang ingin kita dorong bahwa kopi Jawa Barat harus mempunyai brand tersendiri. Jangan sampai dicari oleh trader kemudian hanya menjadi kopi campuran atau di blending dengan kopi yang lain dengan brand kopi bukan asal Jawa Barat. Inilah yang kami coba dorong dengan Festival Kopi Jawa Barat atau West Java Coffee Festival. Harapannya adalah dari 11 gunung di Jawa Barat yang menghasilkan kopi dengan indikasi geografis kopi Arabica Java Pranger, harapannya adalah masing-masing wilayah penghasil kopi itu punya kekhasan yang berbeda. Kemudian para pengolah kopi dengan pengolahan yang baik, dengan roasting yang baik menghasilkan kopi yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga bekerja sama dengan para pengelola kafe dan warung kopi untuk bisa menyerap, kemudian menggunakan dan memakai kopi-kopi asal Jawa Barat. Sehingga melalui Festival Kopi Jawa Barat, masyarakat luas makin mengenal di salah satu kafe dengan kopi yang kita suplai bisa diolah kopi Jawa Barat itu menjadi kopi yang memang baik dan rasanya memuaskan para konsumen. Kemudian yang lain yang kami juga dorong adalah kepada para pengolah kopi ini kami juga melakukan sosialisasi untuk menjadi calon eksportir potensial. Sudah tentu bukan hanya memberikan pembelajaran bagaimana caranya melakukan ekspor, tetapi memang perlu didorong untuk mempunyai fasilitas dan sarana-sarana yang memang dibutuhkan untuk seorang eksportir. Dari pengalaman selama 2 tahun terakhir ini memang baru sekitar 20 perusahaan eksportir kopi terbatas. Artinya disebut eksportir kopi terbatas itu adalah karena mereka masih pada posisi sedang melakukan pembelajaran. Sudah melakukan ekspor tetapi dengan kuantitas yang relatif terbatas. Ke depan kalau memang sudah lebih kontinu dengan produksi yang baik dan melakukan ekspor yang besar, secara kuantitas mereka akan menjadi eksportir kopi tetap. Ini membutuhkan perjalanan yang panjang, namun kami melihat yang pertama adalah potensi produksi di Jawa Barat kopi ini sedemikian besar dengan luasan yang juga meningkat. Yang kedua, para pembudidaya dan para pengolah kopi ini juga adalah potensi besar yang dilakukan secara bersemangat oleh para pengolah kopi ini. Dan yang berikutnya yang ketiga, ini yang paling penting bahwa ekspor kopi Jawa Barat juga meningkat. Di sisi yang lain, para penikmat kopi, para pencinta kopi di dalam negeri pun tumbuh. Karena anak-anak muda sekarang makin senang bisa nongkrong di warung-warung kopi, menikmati kopi, dan kemudian juga harapannya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak muda kita bahwa kopi yang dinikmati dari setiap cangkir yang selama ini diminum adalah betul-betul kopi produksi Jawa Barat. Dengan pasar yang besar, dengan pangsa pasar yang besar, pasar lokal pun sebetulnya membutuhkan kopi-kopi yang berkualitas. Jangan sampai kopi yang baik dari Jawa Barat hanya bisa dinikmati oleh orang-orang luar karena diekspor. Padahal pangsa pasar yang besar di dalam negeri pun membutuhkan kopi-kopi terbaik, kopi-kopi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat sendiri. Ini sudah tentu membutuhkan edukasi, membutuhkan tahapan-tahapan aktivitas ke depan, mulai dari siapa yang menangani hulu, siapa yang menangani tengah dari sisi proses industrinya, dan siapa yang menangani hilir aspek perdagangannya. Ini membutuhkan sinergitas bersama antara akademisi sudah tentu yang melakukan berbagai penelitian, kemudian para pebisnis, para pelaku usaha, dan kemudian komunitas, dan yang terakhir sudah tentu government.
Dan yang paling akhir juga adalah didukung oleh media yang melakukan sosialisasi bahwa kopi Jawa Barat cita rasa legenda yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Dalam kegiatan West Java Coffee Festival 2015, kopi CV Frinsa Agro Lestari dalam Golden Cup Competition mendapatkan peringkat ketiga. Keterlibatan Frinsa Coffee Priangan dalam pameran yang dilaksanakan oleh Disperindak Provinsi Jawa Barat ini disambut baik selain merupakan kegiatan promosi yang telah terbantu. Disperindak telah membantu membuka jalan dalam menjual produk kopi, yakni dengan ikut serta dalam pasar lelang dan pelatihan ekspor. Ya, ini Golden Cup. Jadi kemarin tuh kita mengirimkan beberapa sampel sesuai dengan asal di mana kita menanam. Saya kirim dari Gunung Halu, wilayahnya di sana. Jadi kemarin saya ada beberapa gunung yang saya kirimkan, tapi yang masuk yang Gunung Halu itu di roasting di sana. Akhirnya di cupping oleh panitia-panitianya. Alhamdulillah kita dapat penghargaan yang ketiga. Misalnya kita perlu pameran-pameran gitu kan keluar, karena itu kalau tidak dari fasilitasi pemerintah kan lumayan besar ya untuk ikut-ikut pameran seperti itu. Jadi biasanya dari Disperindak kan sudah biasanya udah dapet stand ya, stand yang harusnya kita bayar kalau misalnya ini, tapi Disperindak sudah menyediakan itu. Jadi bareng-bareng kita memperkenalkan kopi misalnya dari Jawa Barat misalnya gitu. Saya sudah ikut kemarin mau ada lelang satu itu, kedua misalnya kita pelatihan ekspor kayak gitu. Kita dapat saya waktu itu untuk pelatihan ekspor seperti apa kayak gitu. Jadi saya harus banyak belajar untuk ekspor itu seperti apa, yang diinginkan di sana seperti apa, gimana memenuhinya supaya barang kita bisa bagus dan sesuai yang dia harapkan gitu, supaya tidak dikembalikan, Mbak. CV Frinsa Agro Lestari yang memproduksi Frinsa Coffee Priangan berdiri sejak tahun 2011. Saat ini memfokuskan diri dalam bidang tanaman kopi. Keberadaan kantor dan gudangnya berada di wilayah Pangalengan, Bandung. Jenis tanaman kopi yang ditanam oleh mereka adalah Arabica dengan berbagai macam varietas unggulan. Dengan produk yang dijual ke masyarakat adalah green bean, roast bean, kopi bubuk, dan bibit kopi. Frinsa Coffee Priangan menurut Atik sudah masuk ke tempat toko oleh-oleh dan kafe-kafe serta eksportir. Ya, untuk produknya saat ini kan green bean, roast bean, dan kopi bubuk juga. Jadi kita menjual dalam bentuk seperti itu. Juga ada bibit kopi. Kalau untuk ke masyarakat ya kita ke pusat oleh-oleh seperti itu kita jual, terus ke end user langsung. Ada juga yang dia ngambil sebagai reseller dijual ke berbagai tempat yang kira-kira dia bisa menjual. Kita ke kafe-kafe di Bandung, Depok juga ada, Bogor, Jakarta. Kemarin juga ada ke Surabaya, ke Semarang, ke Bali, kita supply. Kalau yang untuk ke pusat oleh-oleh itu di wilayah Bandung. Kalau saat ini, tahun ini kita panen kan belum banyak, jadi kita coba kirim ke eksportir yang memerlukan untuk dikirim ke luar negeri. Ada yang specialty, ada yang premiumnya juga ada. Kalau harganya kita ada per kemasan,
Kalau kemasan per 200 gram misalnya sama ya, itu ada yang 35, ada yang 45, ada yang 55 gitu. Dan mungkin ada yang lebih kalau nanti dengan premium dengan varietas tertentu. Sampai 65. 200 gram. Menurut Wildan Mustafa selaku Direktur CV Frinsa Agrolestari mengatakan, kopi di daerah Pangalengan kebanyakan 70% untuk pasar ekspor. Akan tetapi menurutnya untuk pasar lokal sendiri saat ini terus berkembang. Tetap lebih banyak buat keluar ya. Jadi mungkin lebih dari 70% kopi yang dihasilkan di Pangalengan ini untuk pasar ekspor. Yang saya sayangkan biasanya diekspor lewat daerah lain, sehingga nama Pangalengannya nggak muncul, nama Jawa Baratnya nggak muncul begitu. Jadi mungkin diekspor lewat Medan ya jadi kopi Medan, diekspor lewat Surabaya jadi kopi Surabaya begitu, kopi Jawa Timur ya. Tapi untuk pasar lokal kelihatannya sudah mulai muncul. Untuk pasar lokal sudah muncul, di Amazon juga sudah mulai ditawarkan gitu ya, Amazon.com, kemudian di Starbucks pun sudah mulai ditawarkan kopi West Java Kopi. Karena memang tadi kita punya kopi karakter yang ensiklopedia kopi Indonesia di Jawa Barat begitu. Wildan Mustafa menambahkan, CV Frinsa Agrolestari menghasilkan produk kopinya dengan berbeda nama brand, dikarenakan disesuaikan dengan pangsa pasarnya. Oke, kita sebetulnya strategi marketing kita di sisi branding ada misalnya di pasar lokal nama Priangan lebih menarik. Priangan itu bukan hanya menunjukkan tempat tapi menunjukkan karakter, menunjukkan budaya, menunjukkan kuliner dan sebagainya. Bandung dan sekitarnya ya, Priangan. Sehingga kita untuk pasar lokal saya lebih cenderung memberi nama Priangan karena memang kita ada di Priangan. Kemudian untuk di pasar Asia, Priangan itu lebih ke historis, lebih ke culture kan. Orang Malaysia, orang Singapura mungkin lebih kenal Bandung. Mungkin lebih seksi kalau kita jual kopi Bandung kalau di Malaysia atau Singapura kan. Tapi kalau di pasar internasional mereka lebih tahunya Java. Bahkan Java itu jadi slang untuk kopi. I love coffee, I love tea, I love Java gitu kan. Jadi untuk pasar internasional kita jual dengan Java Frinsa Estate brandnya. Karena kita ada di Pulau Jawa dan Frinsa nama perusahaan saya. Kemudian Estate itu berarti kopi yang dikelola secara komersial dalam satu perusahaan begitu ya. Untuk di lokal kita jual dengan Frinsa kopi Priangan gitu. Saat ini kita berkunjung ke salah satu kebun kopi yang dikelola oleh CV Frinsa Agrolestari. Bersama Bapak Wildan Mustafa melihat perkebunan kopi yang berada di wilayah Riung Gunung, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di tempat ini dengan luas lahan sekitar 100 hektar, ada sekitar 7 varietas kopi unggulan yang ditanam. Di antaranya Tim, Kopiol, Borbor, Lini S795, P88, Andung Sari, dan Sigara Rutang. Ini salah satu kebun kami di daerah Riung Gunung, Pangalengan ya. Nama perusahaan saya Frinsa Agrolestari. Kita bergerak di dalam bidang perkebunan, diantaranya kopi. Di mana di kebun Riung Gunung ini kita nanam ada 7 varietas yang ditanam terpisah. Di sini ada jenis Lini S. Para pelanggan sangat menyukai kopi jenis Lini S ini karena rasanya yang gurih, yang bateri ya. Jadi dengan rasa bateri, kemudian balance, kemudian mild. Kemudian di sebelahnya, blok sebelah sini ada jenisnya P88. Ini kopi ini disukai konsumen karena nendang banget dia. Bodinya kuat, rasanya sangat bright, balance juga. Dimana
Lini S ini introduksi dari India. Kemudian P88 ini introduksi dari Kolombia. Sehari-hari saya ngelola kebun, kemudian untuk administrasi dan pemasaran biasanya dikelola oleh Bu Atik ya, oleh istri saya. Kebun kita ada di Pangalengan sini, Riung Gunung dan di Gunung Malabar, Riung Gunung di Gunung Tilu, kemudian di Gunung Halu, daerah Ciwidey. Sama juga di sana kita punya koleksi beberapa varietas, di mana varietas-varietas tersebut itu adalah varietas-varietas yang memang unggul secara rasa, yang rasanya benar-benar bagus, yang kita seleksi untuk kita tanam. Gitu. Ada total kira-kira kita ngelola dengan teman-teman dengan binaan kita sekitar 100 hektar dari varietas-varietas unggul. Jadi rata-rata juga kita varietas unggul tanamannya masih muda. Wildan Mustafa menjelaskan dengan teknik tanam yang baik dapat memudahkan pertumbuhan kopi yang ada di perkebunannya dan mempermudah proses pemeliharaan ketika panen. Berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan cuaca yang dingin, wilayah ini memang cocok untuk penanaman kopi jenis Arabica yang akan menghasilkan kopi dengan cita rasa yang khas. Nah, di sini kita mengembangkan kopi dengan penanaman populasi yang sangat padat. Di sini untuk tanaman-tanaman varietas-varietas dalam, kita tanam dengan jarak tanam 3 meter kali 1 meter. Tujuannya kenapa kita kasih 3 meter di dalam barisan, itu supaya orang leluasa masuk ke dalam barisan tanaman untuk pemeliharaan, untuk panen dan sebagainya. Kemudian di sini dikasih 1 meter di dalam barisan supaya tanaman cepat nutup, cepat produksi. Jadi puncak panen rayanya dicapai pada waktu yang lebih cepat. Kemudian nanti untuk pemangkasan kita pangkas batangnya. Seperti ini misalnya ada 2 batang. Ini setelah panen nanti mungkin ini dibuang 1. Buang 1, tinggalkan 1 supaya bagian bawah pun dapat cahaya. Kemudian ini daun-daun bawah nanti setelah panen dibuang. Jadi kita tinggalkan misalnya 1,5 meter bagian atas saja yang akan mendapatkan cahaya, yang bawah dibersihkan sehingga batangnya bisa tetap sehat, kena cahaya, aerasinya bagus, kemudian nanti ngebersihkan rumputnya juga gampang gitu. Di daerah sini ketinggiannya hampir 1.700 meter, 1.650 lebih, di mana cuacanya sangat dingin. Di sini sangat bagus untuk pengembangan kopi Arabica. Nah, kopi Arabica suka cuaca yang dingin, tapi tidak suka frost. Di sini frostnya terlindung karena dia banyak naungan di atas. Tanaman terlindung dari frost, tapi cuacanya cukup dingin begitu, sehingga bisa tanaman tumbuh menjadi pelan-pelan, lambat. Karena tumbuh lambat, dia rasa dan density-nya bisa padat, kopinya bisa padat dan rasanya bisa sangat intens gitu. Jadi bodinya kuat, rasanya juga bright gitu ya. Untuk masalah panen, menurut Wildan, wilayah Jawa Barat dan Sumatera ada perbedaan masa panennya. Untuk Sumatera, mereka memanen kopi setahun 2 kali. Akan tetapi di wilayah Jawa Barat, panen kopi setahun hanya sekali, tetapi dengan waktu panen yang sangat panjang. Di Jawa Barat ini unik karena kalau di Sumatera mereka bisa panen 2 kali setahun, panen akhir tahun dan awal tahun, jadi bulan Oktober sampai bulan November, kemudian nanti bulan Februari sampai April. Di Jawa Barat ini cuma 1 kali musim panen. Kira-kira panen rayanya di Juli Agustus, dengan puncaknya Juli Agustus, dan start mungkin dari Maret sampai Oktober. Jadi kita punya 1 kali puncak dengan panen yang melebar, jadi panen yang lama gitu. Musim panen cuma 1 kali tapi lama. CV Frinsa Agrolestari melakukan pembibitan sendiri karena kesalahan dalam proses pembibitan menurut Wildan akan terjadi kegagalan di kebun seumur umur. Wildan Mustafa menjelaskan, selain untuk kebutuhan kebunnya sendiri, bibit yang mereka hasilkan juga diperuntukkan untuk dijual ke mitra binaan. Pembibitan itu adalah salah satu fase yang paling penting dalam budidaya kopi. Kalau kita gagal dalam bibit, maka kita gagal di kebun seumur umur. Sehingga biasanya bibit kita prioritaskan dikerjakan sendiri untuk bibit, termasuk yang diprioritaskan kita untuk dikerjakan sendiri, termasuk bibit yang kita nanti suplai ke mitra binaan pun kita usahakan dari internal gitu.
Dan kebetulan mitra kita juga banyaknya juga karyawan di kita. Jadi karyawan setengah hari biasanya mereka bekerja di kebun kita, kemudian sorenya mengelola kebunnya masing-masing. Atau kalau sekarang misalnya pemeliharaan di kebun kopi ini nggak terlalu banyak, karyawannya biasanya hanya 20-30% saja yang bekerja di musim-musim seperti ini, karena selebihnya mereka mengerjakan kebunnya masing-masing. Tapi nanti menjelang panen semua ikut panen tempat kita. Jadi mereka punya kebun sendiri-sendiri, juga punya sawah, punya kebun sayuran. Nah, biasanya musim-musim seperti ini, musim pemeliharaan lebih banyak dikerja di kebunnya masing-masing, musim panen nanti balik lagi ke kebun kita gitu. Bagi penikmat kopi, kopi Jawa Barat ini sangat potensial terhadap keragaman kopi, karena kopinya ditanam di atas ketinggian kurang lebih 1.700 meter di atas permukaan laut, sehingga menghasilkan kopi yang bercitra rasa tinggi. Teman-teman penikmat kopi melihat Jawa Barat ini sangat potensial dari sisi keragaman kopi. Kenapa sangat potensial? Karena di Jawa Barat ini kopi ditanam di ketinggian sampai di atas 1.700. Ketinggiannya juga sampai di atas 1.700. Iklimnya pun bermacam-macam. Seperti di daerah Pangalengan sini iklimnya B ke C. Berarti dia punya lebih dari 3 bulan kering yang benar-benar kering. Mirip-mirip iklim di Indonesia Timur. Sementara kebun kita yang daerah Ciwidey itu iklimnya A ke B. Di situ bulan keringnya nggak sampai 2 bulan. Dan tidak betul-betul kering. Jadi mirip ke Sumatera. Biasanya kopi-kopi di daerah yang musim pertumbuhannya panjang, dia memiliki bodi yang lebih berat. Di daerah-daerah ke timur biasanya aromanya lebih intens. Spicy-nya lebih terasa begitu. Nah di Jawa Barat kita punya dua-duanya. Daerah-daerah tertentu punya iklim yang kering, daerah-daerah tertentu punya iklim yang basah. Kemudian kita ketinggiannya juga macam-macam. Kemudian kita koleksi varietas yang macam-macam juga. Jadi kita bisa punya kopi dengan sebaran rasa yang sangat beraneka macam. Gitu. Itu pertama keunggulannya ya. Yang kedua juga kita bisa nanam kopi di daerah-daerah yang curah hujannya sepanjang tahun. Sangat bagus buat pertumbuhan tanaman. Dan kita olah kopinya dijemur di daerah-daerah yang kering. Kenapa saya bikin dry mill di Pangalengan? Karena di Pangalengan itu kalau musim kemarau bisa lebih dari sebulan nggak ada hujan sama sekali. Begitu. Jadi bagus sekali buat pengeringan. Sementara kita tanam di Ciwidey bagus sekali buat pertumbuhan. Di daerah-daerah lain mungkin bagus buat tumbuh tapi susah mengeringkan. Daerah timur misalnya di Jawa Timur, di NTT itu bagus buat mengeringkan tapi nggak bagus buat pertumbuhan. Gitu.